Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema perbedaan ranah perkembangan antara masa dewasa dini, madya, dan lansia yang diampu oleh Ibu Ria Wulandari, MPD. Anggota kelompok kami terdiri dari Puspitasari Putri Pambayun, Nadia Indra Rukmana, Rosulita Tristanti. Pokok pembahasan pada materi ini ada 6 poin. Yang pertama, menguraikan periodisasi masa dewasa dini, madya, dan lansia. Yang kedua, merinci tugas perkembangan pada dewasa dini, madya, dan lansia. Yang ketiga, membandingkan perkembangan fisik antara masa dewasa dini, madya, dan lansia. Yang keempat, membandingkan perkembangan intelektual dan emosi antara masa dewasa dini, madya, dan lansia. Yang kelima, membandingkan perkembangan sosial dan moral antara masa dewasa dini, madya, dan lansia. Yang keenam, menguraikan implikasi perkembangan antara masa dewasa dini, madya, dan lansia. Periodisasi pada masa dewasa dini, madya, dan lansia. Early adulthood atau dewasa dini terjadi pada umur 21 hingga 40 tahun. Di sini seseorang tumbuh dan berkembang mencapai ukuran serta kekuatan penuh untuk menjadi matang. Individu yang telah menyelesaikan pertumbuhan dan siap menerima status baru di lingkungan sosial bersama dengan orang dewasa lainnya. Middle adulthood atau dewasa madya terjadi pada umur 40 hingga 60 tahun. Seseorang muncul dengan perubahan jasmani dan mental yang harus menyesuaikan diri terhadap minat baru, pola hidup baru, juga sering mengalami stres dan kebosanan. Later adulthood atau lansia terjadi pada umur 60 tahun hingga berakhir pada kematian. Di periode ini sering disebut juga dengan masa tua, dan terkadang seseorang yang sudah tua memiliki keinginan untuk muda kembali. Orang lanjut usia umumnya mengalami gangguan pada metabolisme karena penurunan kesehatan tubuhnya. Tugas perkembangan pada masa dewasa dini, madya, dan lansia. Pada masa dewasa dini, seseorang membentuk kemandirian pribadi dan ekonomi serta perkembangan karirnya di dunia kerja, lalu memilih pasangan hidup dan belajar hidup dengan orang tersebut secara akrab hingga menjalin hidup berkeluarga. Setelah itu, mengelola rumah tangga, mengasuh, dan mendidik anak-anak. Pada masa dewasa madya, seseorang harus mampu memperluas keterlibatan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun sosial untuk membantu generasi-generasi berikut agar menjadi individual yang kompeten dan mampu mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarya dan juga berkarir. Mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan fisiknya saat ini sebagai orang setengah baya yang mampu menerimanya. Pada masa lansia, kekuatan dan kesehatan tubuh seseorang berkurang, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang, dan juga menyesuaikan diri dengan peran sosial baru. Seseorang harus mampu memelihara kondisi dan kesehatannya pada masa-masa lansia. Kesiapan untuk menghadapi kematian dirinya dan pasangan hidupnya. Perkembangan fisik antara dewasa awal, madya, dan lansia. Pada dewasa awal atau dini, puncak kemampuan fisik dicapai pada usia 18-30 tahun dan kesehatan pada usia ini baik, serta perlu memperhatikan nutrisi dan pola makan, olahraga, dan ketergantungan terhadap obat. Sedangkan pada dewasa madya, kesehatan jadi masalah utama karena perubahan fisik. Daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40-59 tahun.
Sedangkan stabilitas emosi kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan, serta wanita mengalami menopause dan pria mengalami penurunan tingkat testosteron. Sedangkan pada lansia, kulit mulai keriput, rambut memutih, gigi mulai tanggal, tubuh yang terlihat semakin kecil atau membungkuk, serta menurunnya sistem anggota tubuh atau panca indera. Perkembangan intelektual dan emosi antara dewasa awal, madya, dan lansia. Pada dewasa awal, perkembangan emosi, sosial, dan moral sangat berkaitan dengan perubahan dari masa remaja. Yang kedua, fokus pada minat. Yang ketiga, pengaruh perubahan minat disebabkan beberapa hal seperti perubahan kondisi kesehatan, perubahan pola kehidupan, perubahan nilai, perubahan peran seks, perubahan status pernikahan menjadi orang tua, tekanan budaya dan lingkungan. Pada dewasa madya, yang pertama yaitu pernikahan dan cinta, di mana individu berada masa kestabilan. Yang kedua yaitu sindrom sarang kosong. Hal ini terjadi karena anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. Dan yang terakhir, lansia. Pada masa ini, menurunnya daya ingat disebabkan karena beberapa faktor seperti penyakit dan kecemasan. Serta emosi pada masa lansia dapat dilihat dari cara seseorang menghadapinya. Perkembangan sosial dan moral antara dewasa awal, madya, dan lansia. Dewasa awal. Pada masa dewasa awal atau dewasa dini merupakan masa krisis sosial. Hal ini dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Pada masa ini, seseorang yang telah menginjak usia dewasa akan lebih terfokus pada pekerjaan. Karena di usia dewasa awal ini, seseorang telah memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya tanggung jawab terhadap diri sendiri, namun juga tanggung jawab terhadap keluarga. Seringkali seorang anak telah memegang peran penting dalam perekonomian keluarga, membantu perekonomian keluarga, atau justru menggantikan posisi orang tua dalam mencari nafkah. Karir atau pekerjaan yang ia jalani dimulai pada usia dewasa awal ini, di mana pada dewasa awal ini mereka sudah memiliki bagaimana plan kehidupan mereka selanjutnya. Sehingga karena mereka lebih terfokus pada pekerjaan atau karir yang mulai dirintis, peran sosialnya menjadi terbatas. Hal ini mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Dewasa madya. Dewasa madya yaitu pada usia 41 hingga 60 tahun. Hubungan persaudaraan dan persahabatan yang terjadi dengan saudara maupun teman justru menjadi meningkat. Hal ini dikarenakan mereka telah memiliki banyak relasi atau banyak teman dari pengalaman-pengalaman mereka maupun dari hubungan kerja. Sedangkan hubungan antar generasi yaitu keterdekatan hubungan pada anak-anak yang beranjak dewasa dengan mereka sebagai orang tua. Karena pada usia 41-60 tahun ini, banyak sekali orang tua yang telah memiliki anak yang sudah menginjak dewasa atau remaja akhir. Dan seringkali anak seorang remaja yang akan menginjak usia dewasa seringkali suka mengobrol dengan orang tuanya, berdiskusi atau bercerita tentang hal apapun yang telah terjadi pada dirinya atau membahas mengenai bagaimana plan karir atau kehidupan mereka selanjutnya, bisa mengenai kuliah maupun mengenai pekerjaan yang akan ia rintis. Sedangkan pada dewasa lansia ini seringkali mereka merasa kesepian karena anak-anaknya telah beranjak dewasa bahkan berkeluarga, sehingga jauh dari mereka. Karena jauh dari anak-anaknya, mereka lebih suka untuk mencari teman untuk diajak mengobrol, seperti berkumpul dengan orang sekelilingnya seperti tetangga ketika mereka merasa kesepian. Implikasi perkembangan antara masa dewasa dini, madya, dan lansia terhadap pendidikan. Dewasa awal.
yaitu memberikan rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang, serta mengembangkan daya nalar dengan cara melatih seseorang untuk dapat mengungkapkan pendapat, gagasan, atau penilaiannya terhadap berbagai hal. Pada masa dewasa awal atau dewasa dini, seringkali seseorang yang telah menginjak usia remaja akhir atau memasuki dewasa awal memiliki keinginan lebih dalam mengikuti organisasi atau bergabung pada instansi tertentu guna mencari pengalaman. Hal ini dikarenakan berbagai pengalaman sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan hard skill maupun soft skill yang mereka miliki, di mana hal itu akan sangat berguna bagi kehidupannya kelak, bagi karir maupun pekerjaan yang akan ia jalani. Dewasa madya. Sedangkan pada dewasa madya, yaitu bentuk implikasinya berupa penyelenggaraan pembelajaran, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan berperilaku sehat, serta pengisian waktu luang individu dalam membangun dan memenuhi aktivitas waktu luang. Hal ini dikarenakan pada masa dewasa madya ini, usia di mana seseorang yang akan mengalami usia pensiun, yaitu di usia 60, mereka lebih terfokus pada pemberian pendidikan terhadap generasi mereka atau pada anak mereka, dapat berupa penyelenggaraan pembelajaran dengan penciptaan lingkungan yang sehat. Tidak hanya itu, yaitu pembiasaan berperilaku sehat juga penting. Hal ini sangat berguna bagi perkembangan fisik maupun psikologis mereka, dan juga pengisian waktu luang individu untuk memenuhi perkembangan psikologis mereka, dapat menjadi sumber kesenangan maupun aspek psikologis mereka, agar fisik dan psikologis mereka dapat berkembang dengan baik. Sedangkan pada dewasa lansia, yaitu penyesuaian terhadap keadaan fisiologis dan kehidupan keluarga, serta adanya keberadaan teman bagi lansia yang merupakan hal yang sangat berarti, bukan karena sebagai sumber kesenangan saja, melainkan dapat membantu mengembangkan banyak aspek perkembangan dalam diri mereka. Hal ini dikarenakan mengingat pada usia lansia ini, mereka sering merasa kesepian karena jauh dengan keluarga, jauh dengan anak-anak, karena anak-anak mereka sudah beranjak dewasa, bahkan berkeluarga. Sehingga seharusnya peran anak ini sangat penting bagi orang tua mereka yang telah menginjak usia lansia, karena keluarga merupakan support system dalam kehidupan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.